Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Novela Dwi Laura nomor absen 3, Nursinta Juliasari nomor absen 4, Rizka Rahmawati nomor absen 12, Risma Firdanismaya nomor absen 13, Ruth Evinta nomor absen 15, dan Sofi Betty Janati nomor absen 20. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah ancaman pemberontakan PKI Madiun 1948 dan gerakan 30 September 1965. Simak videonya ya. Madiun adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 160 km sebelah barat Surabaya atau 111 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah. Dalam sejarahnya, Madiun merupakan sebuah wilayah di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Selain itu, terdapat kerajaan atau pemerintahan Gagelang yang didirikan oleh Adipati Gugur, putra Brawijaya. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya Negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI dan partai-partai kiri lainnya yang bergabung dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Dalam dokumen yang dirilis oleh CIA pada tanggal 5 Mei tahun 1953, pemberontakan ini diperkirakan ingin menghancurkan Republik Demokrasi yang berada di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan estimasi jumlah penduduk orang yang mengikuti pemberontakan ini di Madiun sekitar 100.000 orang. Para pemberontak Madiun tidak hanya mengejar kekuasaan, tapi juga membunuh lawan-lawan mereka dengan kejam seperti para pegawai pembimbing. Selain itu, PKI juga menjalankan usaha sabotase dan pengacauan terhadap hak milik pemerintah, partai lawan, dan perseorangan yang dianggap membahayakan. Penyerobatan tanah hutan dilakukan sehingga penduduk sekitarnya berdampak kemiskinan. Pemberontakan ini merupakan awal keberhasilan dan kekuatan komunisme pada masa pasca Perang Dunia Kedua yang menyebar ke Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Butuh waktu sampai akhir November sebelum pasukan gerilyawan FDR dikalahkan. Dalam prosesnya, Musso terbunuh pada tanggal 31 Oktober. Pada akhirnya, Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto menyatakan bahwa pada hari Kamis sore Madiun jatuh ke tangan Tentara Republik pada pukul 4:04. Dalam perintahnya, Kolonel Gatot juga menyatakan bahwa Wonogiri dan Magetan juga ditangkap oleh pasukan Republik. Sedangkan kampanye selanjutnya akan diarahkan ke Pacitan, Ponorogo, dan Purwodadi. Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari Kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi. Dikatakan bahwa total dari pemberontakan Madiun sampai dengan daerah-daerah lain memakan korban total 5.000 orang yang terdiri dari Modana, asisten pembantu, dan 1.000 desa yang meliputi Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Rembang, Madiun, dan Madiri. Tokoh masyarakat, perwira-perwira TNI, hingga masyarakat biasanya yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Ratusan rumah rakyat dibakar, jembatan kereta api dan jembatan jalan raya dihancurkan. Beribu-ribu kayu jati untuk persediaan bahan bakar kereta api dibakar habis-habisan, sedangkan bertonton bibit padi musnah dimakan api. Berjuta-juta uang orang Republik Indonesia dan barang-barang berharga dibawa lari dari gedung-gedung pemerintah. Secara nasional, peristiwa ini membawa efek pada terpecahnya kekuatan nasional. Tujuan gerakan 30 SPKI yaitu menghapus faksi-faksi tertentu guna memperkuat dominasi kelompok mereka dan melemahkan pihak yang dianggap sebagai ancaman, serta menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dengan menciptakan kekacauan serta menggoyahkan stabilitas pemerintahan dan ideologi negara, serta menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan memperebutkan kekuasaan pemerintah demi menggantikan sistem yang ada dengan kepemimpinan baru sesuai kepentingan mereka. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI, salah satunya DN Aidit, Ketua Komite Sentral PKI yang diduga sebagai dalang utama kudeta G30 SPKI. Selain itu, Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa yang diduga sebagai penggerak pasukan Cakrabirawa untuk melakukan penculikan dan pembunuhan. Syam Kamaruzaman, Ketua Wiro Khusus PKI yang diduga sebagai dalang dari kudeta dan pembunuhan, serta Sugiono, pahlawan revolusi yang terbunuh di Kentungan, Yogyakarta, dan juga Letnan Jenderal
Jenderal MT Haryono salah satu jenderal yang menjadi korban peristiwa G30 SPKI. Selain itu, beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI adalah Brigjen Sueparjo, Kolonel Latif, Kapten Suradi, DR Subandrio. Peristiwa G30 SPKI berdampak sangat luas dan mendalam bagi bangsa Indonesia, baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Dampak politik, kekuatan politik hancur, kewibawaan Presiden Soekarno berkurang, Orde Lama berakhir dan Orde Baru dimulai di bawah kepemimpinan Soeharto. Kondisi politik tidak stabil, pertentangan di antara penyelenggara dan negara, dampak ekonomi krisis politik dan ekonomi, pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus naik, korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Dampak sosial, pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap terlibat atau simpatisan PKI, pelanggaran HAM secara besar-besaran, trauma kolektif yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Peristiwa G30 SPKI mengajarkan banyak pelajaran berharga, diantaranya bahaya ideologi ekstrem, kewaspadaan pada hoaks dan propaganda, nilai rekonsiliasi nasional, pentingnya keadilan sosial, menjaga stabilitas politik untuk kemajuan daerah, menghindari polarisasi masyarakat, menjaga toleransi, menghormati perbedaan, mewaspadai segala bentuk ancaman terhadap keutuhan NKRI.